Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kemarin kita sudah berhasil membuat login administrator yang sudah terkoneksi ke dalam database. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan membuat tampilan dashboard ketika kita sudah berhasil login ke dalam sistem ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka browsernya ya. Kita buka browser, kemudian jangan lupa kita klik start pada Apache dan MySQL-nya. Oke, silakan teman-teman akses websitenya di sini di browser localhost/app_rental kemudian /admin. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah diarahkan ke halaman login administrator. Silakan teman-teman login menggunakan email dan password yang sudah kita buat di pertemuan kemarin. Oke, sekarang saya akan login admin@gmail.com, kemudian passwordnya adalah admin. Oke. Kalau berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini ya. Nah, dashboard yang sekarang ini itu hanya ucapan selamat datang. Nah, nantinya kita akan ganti dengan tampilan dashboard dari template yang sudah kita gunakan kemarin. Oke, sekarang silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sekarang teman-teman boleh close untuk yang form login, kemudian admin model, terus yang controller admin. Oke, sekarang kita sisakan controller dashboard. Oke, di function index ini teman-teman, sekarang kita tidak akan menggunakan echo selamat datang seperti ini, tapi nantinya di sini kita akan memanggil file yang namanya view_dashboard yang ada di dalam folder views. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Kita sekarang akan panggil seperti ini ya, this load view. Kita akan panggil dulu foldernya admin, kemudian kita panggil filenya yaitu v_dashboard. Oke, seperti ini. Ini cara bacanya teman-teman. Kita akan memanggil v_dashboard yang ada di dalam folder admin, yang ada di dalam folder views. Oke, sekarang kita save, kemudian kita sekarang kembali ke browsernya. Oke teman-teman, sekarang kita refresh di sini. Nah, di sini nanti akan terjadi error seperti ini ya. Katanya errornya unable to load the requested file admin/v_dashboard.php. Kenapa error seperti ini? Ini karena kita belum membuat file v_dashboard.php yang ada di dalam folder admin, yang ada di dalam folder views kita. Nah, makanya terjadi error seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang kita ke folder views, kemudian di folder admin ini kita klik kanan, kemudian new file. Nah, kita buat file yang namanya v_dashboard.php. Oke, seperti ini. Oke, sekarang di sini misalkan kita ketik sembarang seperti ini, kemudian save. Sekarang kita kembali ke browsernya, kemudian sekarang kita refresh. Oke ya teman-teman, sekarang sudah tidak error lagi, dan di sini menampilkan apapun yang kita ketikkan di dalam file v_dashboard.php-nya. Oke, misalkan saya akan ganti isinya, misalkan selamat datang di video tutorial aplikasi rental mobil. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ketika teman-teman kembali ke browser, kemudian di refresh, maka akan tampil apapun yang kita ketikkan di dalam file v_dashboard.php ini. Oke, sudah aman ya teman-teman. Sekarang kita akan isi file dari v_dashboard.php ini dengan tampilan dashboard yang ada di dalam template yang sudah kita gunakan kemarin. Oke, sekarang silakan teman-teman buka templatenya. Kemudian kita buka file yang namanya index.html. Kita akan membuat dashboard seperti tampilan pada dashboard template ini. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian view pictures. Nah, ini teman-teman silakan di blok semua atau di Ctrl A di keyboard. Kemudian copy. Selanjutnya silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya silakan teman-teman hapus tag ini ya. Kemudian kita paste. Oke, selanjutnya silakan teman-teman sembunyikan aja sidebar yang sebelah kiri ini dengan menekan Ctrl B di keyboard supaya area codingan kita lebih luas gitu ya. Oke teman-teman, seperti yang kemarin, ini kan skripnya masih berantakan seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman rapikan. Kalau sudah rapi seperti ini, kita lihat dulu hasilnya di browser atau di website kita. Oke, kita kembali ke sini, kemudian sekarang kita refresh browsernya.
Oke ya teman-teman, nah sekarang tampilannya masih berantakan seperti ini. Yang kita harapkan kan hasilnya sama seperti ini ya. Nah ini tampilannya masih berantakan. Kenapa? Karena file CSS dan file JavaScript dari template ini belum kita panggil gitu ya. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code-nya. Oke, yang kita lakukan sekarang adalah kita akan memanggil file-file CSS ini yang sudah kita simpan ke dalam folder project kita. Nah, file-file ini ada di dalam folder asset, ada di dalam folder vendors, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan memanggil folder asset di sebelah sini sebelum folder vendors ini. Oke, sekarang kita akan panggil, caranya seperti ini ya, phpb. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman belum bisa seperti ini saya menggunakan snippet sendiri yang saya buat di Visual Studio Code ini. Nah, videonya sudah saya buatkan di dalam channel ini ya. Nanti saya akan taruh link videonya di kanan atas video ini. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan aset. Oke, kemudian slash seperti ini. Selanjutnya script ini tinggal saya copy atau kita copy, kemudian taruh di semua yang ada di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita taruh juga di sini. Jangan lupa kita hapus folder asset yang ini karena di sini sudah ada folder asset. Oke, kalau sudah, silakan kita scroll ke bawah. Kita scroll ke paling bawah, kita cari file JavaScript-nya. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan juga script yang kita buat di atas. Kita pastekan di sini. Kemudian kita pastekan di sini juga. Ini jangan lupa kalau yang double asset seperti ini, teman-teman hapus saja salah satunya gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga pastekan di sini, pastekan di sini. Ini asetnya kita hapus. Oke, kita pastekan di semua ini. Yang ini kita hapus aset yang ini ya. Oke, kalau sudah teman-teman, silakan teman-teman save. Kemudian sekarang kita refresh di website kita. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil membuat dashboard yang sama persis dengan dashboard yang ada di template ini. Oke, di dashboard kita ini nantinya ada yang kita hilangkan, ada yang kita tambah gitu ya. Artinya kita akan melakukan modifikasi terhadap dashboard dari template ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan modifikasi terhadap dashboard atau dari dashboard template ini. Yang pertama kita akan hilangkan ini ya, you have 3 notification. Ini kita blok seperti ini. Kemudian kita copy, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita Ctrl F untuk melakukan pencarian, kemudian kita Ctrl V. Oke, kita hapus mulai dari sini ya. Kita hapus, kita cari div penutupnya. Oke, seperti ini, kita hapus. Sekarang kita save, kemudian kita lihat hasilnya di browser. Oke, sekarang sudah kehapus. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk menghapus bagian ini. Silakan teman-teman cari text you have 4 miles gitu ya. Silakan, mungkin ini ada di bawahnya. Oke, ini ya. Ini kita hapus mulai dari div pembuka ini. Kemudian kita cari div penutupnya. Oke, sampai ini. Oke, kita hapus. Oke, kita rapikan dulu seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke browsernya. Oke, sekarang sudah kehapus. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menghapus bagian pencarian ini ya. Saya kira ini tidak perlu. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kemudian dari bottom ini kita hapus sampai bagian div ini ya. Kita hapus. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian sekarang kita refresh di browsernya. Oke ya, sudah seperti ini. Mungkin ini boleh dihapus juga seperti ini ya. Kita hapus, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghapus bagian yang sebelah kanan ini. Ini kita hapus juga. Ini namanya my profile ya. My profile. Kita cari. Kita hapus mulai dari sini ya. Kita hapus sampai div penutupnya. Oke, sampai sini kita blok, kemudian kita hapus. Kemudian kita rapikan codingan kita biar nggak berantakan ya. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa di save, kemudian kita cek lagi di browser. Oke teman-teman, sekarang bagian ini sudah aman, sudah kehapus semua.
Selanjutnya kita akan menghapus bagian ini. Kita hapus juga ya di bagian dashboard ini. Oke, silakan teman-teman scroll ke bawah. Kemudian di bagian sini kita hapus. Dari sini sampai ke div penutupnya bagian ini. Kita hapus atau kita hapus mulai dari sini ya. Kita hapus semua. Oke, sekarang kita save. Kemudian kita kembali ke browsernya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan hapus bagian alert ini. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, kemudian kita hapus bagian ini ya. Kita hapus. Sekarang kita refresh lagi di browser ya. Oke, untuk melakukan modifikasi, kita setiap kali melakukan penghapusan atau perubahan di codingannya, kita selalu cek di browsernya apakah sudah sesuai apa belum gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghapus bagian ini ya, sampai ke bagian bawah ini kita hapus. Nah, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, mulai dari kelas konten MT-3 ini kita hapus, mulai dari sini ya, kita hapus sampai ke bawah, scroll paling bawah sampai ke sini ya, sampai ke div konten bagian penutupnya ini. Nah, teman-teman hapus sampai bagian ini, kemudian delete. Jangan lupa di save, kemudian sekarang kita lihat hasilnya di browser. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil menghapus yang bagian ini ya. Oke teman-teman, nanti di sini kita akan pecah yang sebelah kiri dan sebelah ini kita jadikan sebagai menu. Kemudian untuk di bagian JavaScript-nya nanti kita jadikan sebagai footer gitu ya. Kita jadikan sebuah template. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang kita buka sidebar-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini di folder views, di folder admin ini kita klik kanan, kita buat new folder. Kita beri namanya adalah template. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam folder templates ini kita buat file yang pertama yaitu menu.php. Kemudian yang kedua kita buat lagi di dalam folder templates ini new file. Kemudian kita beri namanya adalah footer.php. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke file v_dashboard.php. Oke, dari bagian ini sampai bagian paling bawah kita cut. Kemudian kita pastekan ke dalam file footer.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke file v_dashboard. Kemudian ini kita Ctrl A atau kita blok semuanya. Kemudian kita pindah ke file menu.php. Oke, seperti ini ya. Oke, kita boleh close untuk yang file v_dashboard ini. Sekarang kita boleh hapus untuk file v_dashboard ini. Karena isinya kita sudah pindahkan ke dalam file menu.php dan file footer.php. Oke, sekarang kita klik kanan, kemudian delete, kemudian move to recycle bin. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di sini. Nah, maka di sini terjadi error ya. Errornya unable to load the requested file, folder admin, file v_dashboard.php. Kenapa error seperti ini? Karena file v_dashboard.php ini sudah kita hapus. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian di control dashboard ini kita akan panggil file menu.php dan file footer.php. Nah, cara manggilnya kita masuk dulu ke folder admin, kemudian masuk lagi ke folder template, kemudian kita panggil file menu.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita save, kemudian sekarang kita refresh lagi di browsernya. Oke, selanjutnya kita duplikat ini, kemudian kita ganti menu ini dengan footer. Silakan di save, kemudian kita kembali lagi ke browsernya, kita refresh. Oke teman-teman, kenapa saya jadikan template seperti ini? Biar nanti kita lebih mudah dalam mengelola file-filenya gitu ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita sudah berhasil membuat dashboard administrator pada aplikasi rental mobil kita. Di video berikutnya kita akan melakukan perbaikan pada menu-menu yang di sebelah kiri ini. Nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada aplikasi rental mobil kita. Oke, begitu ya teman-teman. Tetap semangat, tetap fokus. Sampai berjumpa di video berikutnya.